Kasus pada kanker anak dengan dewasa pasti berbeda. Pertama, kalau kasus kanker anak itu tidak ada istilah deteksi, tapi mengenali secara lebih awal atau secara lebih dini. Beda pada dewasa, pada usia tertentu orang dewasa harus periksa apakah dia kena sakit kanker atau enggak. Misalnya saja pada kasus pada seorang laki-laki di atas 35 tahun dia harus periksa tumor marker, begitu juga seorang perempuan harus periksa USG payudara minimal. Pada anak tidak. Jadi kalau pada anak dia ada benjolan misalnya, itu orang tuanya harus mengenali lebih awal, ya kan, lebih dini. Atau misalnya anak kelihatan pucat, perutnya besar, nah itu dia orang tua harus tahu dan harus segera periksa apakah itu keganasan atau tidak. Pertama dari tadi yang pertama ya, pengenalan lebih dini dan deteksi. Kedua, kalau memang betul sakit ya kan, penanganan untuk pertama kalinya tadi saya bilang adalah kemoterapi. Kemoterapi pada dewasa pasti beda dengan anak. Kalau anak itu akan sesuai dengan berat badan, tinggi badan, atau luas permukaan tubuh. Kalau dewasa tidak seperti itu. Begitu juga obat-obatan. Obat-obatan pada kanker dewasa sudah ada banyak dan selalu berkembang hampir setiap waktu. Sedangkan pada anak dipilih obat-obatan yang tidak mengganggu tumbuh kembangnya. Makanya kurang lebih dari tahun 60 ataupun dari tahun 70 tidak ada obat kanker anak yang berbeda. Jadi yang dipakai memang itu-itu saja, hanya saja penyesuaian dosis dan lain sebagainya. Tapi intinya obatnya ya cuma itu aja, tidak ada obat baru lagi yang akan ditambahkan. Karena tadi anak tumbuh dan kembang. Ya, pertama kalau sudah ketahuan anak kena kanker, ya kan, pertama mereka harus cari tempat rujukan atau tempat untuk pengobatan yang betul, yang secara medis. Saya tidak akan bicara yang di luar medis, yang secara medis di tempat penanganan kasus kanker anak, ya kan, banyak. Tadi saya bilang di berbagai tempat. Dan kalau misalnya dia terkena leukemia, harus tahu leukemianya jenisnya apa, karena pengobatan leukemia satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Begitu juga dengan risikonya, pasti berbeda. Lalu apakah kalau tumor padat, orang tua harus tahu stadiumnya, stadium berapa anak kita terkena kanker itu dan jenisnya apa. Jangan sampai kalau ditanya, ibu anaknya sakit apa, saya nggak tahu, nah itu enggak. Dan mereka harus tahu apa yang harus dilakukan. Tadi kemoterapi pada anak akan dikasih protokol kemoterapi sesuai dosis, sesuai dosis khusus anak. Lalu suportif, ya kan, suportif artinya bila dibutuhkan transfusi akan transfusi, jadi seperti itu. Terus kemudian anak tetap tumbuh kembang dan bermain, itu adalah memang holistik kembali lagi. Tetap anak-anak itu harus berkembang, ya, maksudnya punya teman dan lain sebagainya. Bila didapatkan kesulitan untuk misalnya sekolah dan lain sebagainya, mungkin ya memang kita ada limitasi ya untuk anak-anak dengan penyakit kanker. Hingga saat ini sih masalah atau isu yang masih ada dalam hal pengobatan kanker pada anak di Indonesia tetap masalah pengadaan obat-obatan, terutama pengobatan untuk pasien leukemia, karena pasien leukemia itu masih 70% di semua center yang menangani kanker pada anak. Jadi obat-obatan terutama di fase rumahan yang memakan waktu lebih dari 100 minggu plus minus, ya kan, seperti obat 6-MP atau mercaptopurin, terus kemudian methotrexate obat minum, dan actinomycin untuk kasus-kasus pasien rhabdomyosarcoma atau kanker pada otot. Ya, masih seperti itu. Ya, alhamdulillah sih untuk penanganan kanker pada anak kita sudah bisa menangani. Hanya beberapa obat-obatan saja untuk kasus tertentu saja yang tidak ada. Itu saja sih, karena 83 dokter spesialis konsultan hematologi onkologi anak sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi
penanganan harusnya bisa lebih cepat supaya hasil atau outcome-nya juga lebih baik. Artinya remisi secara laboratorium, secara klinis laboratorium, dan remisi misalnya bone marrow lah pada kasus-kasus leukemia. Ya, alhamdulillah Yayasan Kanker Anak Indonesia sudah banyak membantu, terutama dalam masalah obat-obatan, pendampingan pasien, penjemputan, terus kemudian acara charity, ya kan, gathering dengan pasien-pasien, karena memang untuk pengobatan itu memang betul, untuk pengobatan kanker itu pertama pasti kemoterapi, dan kedua suportif, dan berikutnya adalah secara holistik. Jadi anak-anak itu tetap harus ada bermain, tumbuh kembang, ya kan, punya teman. Itu juga penting untuk mensupport kesembuhan. Selain yang tadi saya bilang, pertama kali adalah tetap kemoterapi. Nah, kemoterapi ini kan Yayasan Kanker Anak Indonesia itu kan membantu mengadakan obat-obatan. Nah, itu memang itu yang utama.